renungkan sejak waktu dulu. Yang mulia dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kedengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Woi, mau dipakai, jas saya nggak ada. Itu sih itu. Tahu satu lagi hilang kemana? Kabelnya rusak semua. Ada sih, cuman rusak. Apanya? Ini itu. Yang rusak apanya? Ini kabelnya nih. Oh, kalau kabelnya saya ada. Oh, bilang dong. Oke, thank you buat Dijuzuma Nurul. Oke, acara selanjutnya aku serahkan kepada Bang Septian Simanjuntak. Selamat malam. Selamat malam. Nah, selamat malam. Sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat sepanjang hari ini. Semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami pada malam hari ini menjadi dupa yang berharga pada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan sebagian dari firman Tuhan pada murabi hamba-Mu. Hamba-Mu adalah manusia yang tidak luput dari dosa Tuhan. Adalah Engkau kuduskan Tuhan. Apa yang keluar dari mulut hamba-Mu itu benar-benar daripada Engkau Tuhan. Berkati setiap alat komunikasi yang pakai Tuhan. Berkati setiap teman-teman kami Tuhan. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan. Amin. Oke teman-teman, selamat malam. Sebelumnya terima kasih yang sudah berjoin. Tema pada malam hari ini itu berkuasa atas kelemahan. Kalau di zaman sekarang ini kita terapkan itu tentang insecure. Oke, karena kadang-kadang banyak pemuda-pemudi yang curhat sama aku, Kak Septian pernah nggak insecure karena si Anu punya HP iPhone keluaran baru sedangkan aku make Vivo, dibilang gitu ya. Saya bilang gini ya, itu bersyukur deh apa yang kamu punya itu yang sudah Tuhan tetapkan padamu. Jadi nggak usah tuntut banyak, tapi syukurin apa yang ada pada saat ini. Jadi langsung saja kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Oke, mungkin Bang Batak Telegram ini saya baca atau dibantu? Baca sendiri aja dulu. Baca sendiri gitu ya? Iya lah. Oke, saya akan bacakan ayat pertama. Paulus 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10. Dengan perikop Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab kiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran.
tetapi aku menahan diri supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat kepadaku atau yang mereka dengar daripadaku. Ini yang ketujuh, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seseorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Udah, Le? Oh, bentar. Bentar, ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungiku. 10. Karena itu aku sedang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku akan kuat. Oke, dengan tema pada malam hari ini, berkuasa atas kelemahan. Kalau saya lihat di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kelemahan itu artinya tidak kuat secara fisik, atau dia memiliki kelemahan dalam fisiknya atau kelemahan dalam otak, bahkan juga bisa dikatakan lemah dalam syaratnya dan lain sebagainya. Tapi di dalam Alkitab itu Oke, lanjut ya. Nah, jadi arti kelemahan dalam Alkitab itu adalah suatu kekuatan atau kemegahan dalam diri kita. Jadi kalau menurut KBBI itu yang mungkin itu menyangkut paut dengan tubuh kita, tetapi dalam Alkitab itu dikatakan bahwa kelemahan dalam tubuh kita itu adalah suatu kekuatan dalam diri kita. Jadi tadi saya searching di Google, ternyata ada beberapa orang-orang hebat yang Tuhan pakai, tetapi mereka memiliki kelemahan dalam tubuhnya. Yang pertama itu ada Bethany Hamilton ini. Dia ini seorang perempuan yang berselancar karena tetapi pada waktu umur 13 tahun 2003 itu tangan kirinya itu dimakan oleh ikan hiu waktu dia berselancar, sehingga ia mengalami trauma 1 bulan setelah peristiwa itu. Setelah peristiwa 1 bulan itu, si Bethany Hamilton ini dia mulai belajar untuk berselancar dan untuk menseimbangkan tubuhnya, dan pada akhirnya dia bisa mengikuti pertandingan. Dan puji Tuhannya dia juara 1. Bentar ya teman-teman. Oke, ada gangguan tadi bentar. Oke. Jadi teman-teman, walaupun di dalam tubuh kita punya kelemahan, tapi jangan kita menjadi batu sandungan. Aku mau punya kelemahan, tapi di balik kelemahan itu kita bangkit, kita tunjukkan bahwa kita punya Tuhan. Jadi Tuhan ini bekerja atas kelemahan kita, kayak contohnya tadi si Bethany Hamilton ini. Di sini juga ada beberapa yang saya catat, itu ada 4 orang, tapi mungkin untuk mempersingkat waktu saya akan bacakan satu lagi, yaitu mungkin di teman-teman ada yang pernah dengar, dia ini seorang penginjil. Dia itu gimana ya, kakinya udah nggak ada, tangan lengannya udah nggak ada. Namanya Nick Fafuji. Dia ini mungkin teman-teman sempat menonton filmnya, yaitu filmnya tentang seorang penginjil. Dia ini juga memiliki keterbatasan karena memiliki kelemahan dalam tubuhnya, tangannya patah, lengan kakinya nggak ada. Jadi ia mempunyai banyak keterampilan, contohnya dia bermain golf.
Tapi pada umur 21 tahun dia mendapatkan gelar sarjana akuntansi dan dia menjadi motivator di berbagai negara dan bahkan dia juga diangkat sebagai penginjil. Jadi dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10 ini kita belajar dari karakter Paulus itu, yaitu Paulus tidak merebega atas dirinya sendiri. Apa yang sudah ada dia lakukan, tetapi ia tidak merebega atas kelemahannya karena kuasa Tuhan bekerja atas kelemahannya. Jadi kelemahan yang Tuhan izinkan kelemahan yang Tuhan izinkan yang ada di dalam diri kita ini, jangan kita putus asa, jangan kita minder, tapi kelemahan yang dalam tubuh kita serahkan kepada Tuhan, kita bersandar kepadanya, percaya saja Tuhan akan memakai kita walaupun kita memiliki kelemahan. Sedikit cerita teman, di kampus saya itu ada seorang wanita dia mempunyai kelemahan tubuhnya itu bisa dibilang cacat lah, maaf kata dia cacat, dan dia ini dari NTT, maaf kata kakinya pincang, kakinya itu kalau jalan itu diseret-seret, dia itu jalan diseret-seret, dia perempuan dari NTT sana. Jadi dia punya tekad, punya cita-cita, punya impian. Jadi dia itu dipanggil Tuhan untuk melayani untuk sekolah teologi. Jadi dia itu dari NTT terbang ke Solo. Saya lihat saya menangis, gimana ya Tuhan, orang yang begini aja Tuhan pakai, orang yang udah mempunyai kelemahan tubuh saja Tuhan pakai. Dia nggak minder, dia nggak merasa malu, dia nggak merasa aku cacat, aku begini, aku nggak bisa melayani, tapi dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia bilang begini, Elisa, sebenarnya aku sih minder, malu karena aku lihat kakiku begini, tapi bilang gini, udah namanya Luise, kamu percaya Tuhan akan pakai kamu luar biasa walaupun kamu punya kelemahan. Jadi teman-teman juga, kelemahan itu bukan kelemahan yang ada dalam diri kita ini, kita juga punya kuasa itu punya keberanian, punya tekad. Jadi bagaimana cara kita berkuasa atas kelemahan yang ada dalam diri kita? Yang pertama itu adalah memiliki tekad. Tekad menurut KBBI itu kemauan atau kehendak atau kebulatan hati sungguh-sungguh. Jadi dari kisah yang tadi, kisah Luise itu saya ambil itu dia memiliki hati yang sungguh-sungguh, dia walaupun kakinya cacat tapi dia datang ke Solo untuk sekolah gitu. Jadi hal yang paling penting dalam memiliki tekad adalah menyerahkan kepada Kristus. Jadi ketika kita memiliki kelemahan dan kita juga memiliki tekad yang kuat untuk menyerahkan kelemahan kita ini kepada Tuhan ini, ya otomatis kita serahkan kepada Tuhan. Jadi kita percaya kepada Yesus secara total dia bersandar kepada Kristus. Tapi puji Tuhannya dia ini dipakai luar biasa. Kalau saya lihat dia ini pintar dalam mata kuliah bahasa Yunani, pintar dalam tafsiran gitu. Jadi ya contohnya ya dia ini Tuhan pakai dia di berbagai mata kuliah, dia ini pintar dalam mata kuliah. Jadi teman-teman ya implementasinya ya gini ya, kalau teman-teman punya kelemahan, kalau teman-teman merasa ya jangan minder lah, apalagi di saat ini kan banyak anak muda yang minder karena begini, karena si Anu pakai sepatu keren, saya nggak punya sepatu. Jadi kita jangan merasa malu ya, cukupkan yang ada padamu, sebab kan firman Tuhan mengatakan cukupkanlah yang ada padamu. Poin yang kedua yaitu bagaimana cara berkuasa atas kelemahan, yaitu mengizinkan Tuhan bekerja atas kelemahan kita. Memiliki kelemahan kita, Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi di ayat 10 dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku
maka aku kuat. Jadi melalui kelemahan-kelemahan yang kita miliki, Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Saat kita percaya, saat kita secara total, secara menyeluruh kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Selanjutnya pada poin yang ketiga, yaitu bertindak sesuai dengan kehendak Kristus. Bertindak sesuai dengan kehendak Kristus. Kita bisa lihat di dalam Ibrani pasal 13 ayat 21. Ibrani 13 ayat 21. Saya akan lempar, mungkin Bang Reksi akan membacakan. Reksi Tambunan le. Bang Reksi Tambunan, Bang Lae baca minta tolong baca Ibrani 13 ayat 21, monggo. Lae Reksi Tambunan. Yun. Kayaknya Yaudah kalau enggak yaudah nggak apa-apa, saya bacakan aja. Muncul nggak orangnya? Lae. Ya, oke, saya akan bacakannya buat kita semua. Ibrani pasal 13 ayat 21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi adanya ketaatan kepada Tuhan akan memperlengkapi kita dengan segala yang baik supaya tidak ternoda atas kelemahan kita. Saya ulangi, poin yang ketiga ini, bertindak sesuai kehendak Kristus. Jadi poin ketiga ini diperlukan ketaatan kepada Tuhan akan memperlengkapi kita dengan segala yang baik supaya kita tidak ternodai dengan kelemahan kita. Jadi mungkin sharing kali ini dipersingkat karena mungkin ada beberapa yang ingin sharing atau ingin curhat. Sharing ini dipersingkat karena waktunya akan terbatas. Jadi dengan kesimpulan yang saya ambil dari sini, yaitu kelemahan yang menjadi kekuatan apabila kita benar-benar menyerahkan di dalam Tuhan. Sekali lagi, kelemahan yang menjadi kekuatan apabila kita benar-benar menyerahkan kepada Tuhan. Jadi melalui kelemahan membuat orang percaya sadar bahwa hidupnya itu hidup oleh karena kasih anugerah kemurahan Tuhan. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada moderator, yaitu Ito Happy Manalu. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Bang Septian untuk perenungan sikap hari ini. Tema kita hari ini yaitu berkuasa atas kelemahan, berkuasa atas kelemahan. Nah, kalau biasanya kita sebut di zaman sekarang yaitu insecure ya kan Bang Septian. Nah, buat teman-teman nih yang ada di voice chat hari ini, kira-kira ada nggak yang mau sharing tentang tema yang berkaitan, yang berkaitan dengan tema kita yaitu insecure. Kalau ada yang mau sharing, boleh angkat tangan. Maksudnya kasih tanda angkat tangan di voice chatnya masing-masing. Ya, teman-teman. Halo, teman-teman yang lain. Ada yang mau sharing?
Oke, saya lihat di sini Bang David Banjarnahor. Oh, shalom. Terima kasih atas Halo. terima kasih juga atas sharing yang disampaikan oleh Le Septian Simanjuntak ya tentang insecure ya tadi ya. Ya saya sangat terberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan dengan perenungan kita pada hari ini. Memang betul bahwa pada hari-hari ini khususnya anak-anak muda itu gampang sekali untuk insecure gitu, tidak percaya diri, merasa dirinya paling lemah dan tidak mempunyai kekuatan untuk bangkit gitu. Disinilah gunanya kita semua teman-teman untuk saling menguatkan gitu. Kenapa sih orang-orang hari-hari ini banyak insecure, banyak tidak percaya diri? Saya melihat bahwa ketika saya mensurvei orang-orang seperti ini, bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki jati diri dalam hidupnya, tidak memiliki identitas diri dalam kehidupannya gitu. Saya belajar daripada pribadi yang disampaikan oleh hambanya tadi, Lai Septian Simanjuntak, yaitu Speak Mujikik, yang memiliki keterbatasan atau lemah tubuh seperti tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Pertama-tama ketika saya membaca buku beliau, dia itu memang pribadi dari kecil sampai umur dengan SMP, dia memang selalu bertanya kepada Tuhan tentang mengapa dia harus tercipta dengan keadaan seperti itu gitu. Dia selalu bertanya tentang bagaimana dan apa tujuan Tuhan atas hidupnya gitu. Ketika saya membaca buku tersebut, saya merasa tersentuh dan saya merasa bahwa kenapa yang orang yang seperti saya pribadi yang lengkap secara utuh, secara tubuh, lengkap punya anggota tubuh semua, tapi kenapa saya tidak bisa seluar biasa Nick Pujikik gitu. Beliau tidak mempunyai kaki, tidak mempunyai tangan, tetapi dia mempunyai tekad yang kuat untuk bisa menemukan jati dirinya yang sesungguhnya gitu. Keberhargaan dirinya dia temukan ketika dia memulai hubungan yang intim dengan Tuhan gitu. Ketika dia berdoa tetap meminta hikmat Tuhan, tentang meminta apa rancangan Tuhan atas hidupnya. Begitu juga dengan kita, mungkin teman-teman, mungkin kita merasa bahwa saya ini kurang cantik, saya ini kurang ganteng, saya ini berasal dari keluarga yang lemah, berasal dari keluarga yang miskin, apa yang bisa saya perbuat? Keluarga saya begini, ya wajar saya begini gitu. Tapi mari kita mengubah cara pandang kita dengan cara bertanya kepada Tuhan kita masing-masing. Mungkin Tuhan kita masing-masing, kepada Yesus Kristus yang kita percaya, kita bertanya, Tuhan, apa tujuan hidup saya dan mengapa saya harus begini gitu. Saya yakin seperti firman Tuhan yang berkata bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu penuh harapan gitu atas setiap kita. Saudara, saya, kita semua itu bertujuan untuk memiliki hidup yang lebih baik, memiliki tidak insecure atas dirinya, namun di mana kelemahan kita, kelemahan fisik atau kelemahan batin kita, kelemahan pikir kita itu menjadi suatu kemuliaan bagi Tuhan gitu, menjadi suatu kelebihan bagi kita semua gitu. Itu sih yang saya dapat. Thank you buat sharingnya Bang Le Septian Simanjuntak dan juga Batak Tele. Thank you, terima kasih. Thank you. Sharingnya juga dari Bang David. Next, teman-teman yang lain kira-kira ada pertanyaan kah? Atau mau sharing sama kita? Atau mau berbagi sedikit yang sesuai dengan tema kita? Ayo angkat tangan ya. Tadi aku lihat di sini Anita, Kak Anita. Itu Sartika semua orang. Oh, Kak Sartika Sitorang. Silahkan. Kita persilakan untuk Kak Sartika Sitorang. Shalom. Shalom. Ya. Saya secara pribadi terberkati dengan firman Tuhan dari Ita Septiannya, berkuasa di dalam atas kelemahannya. Nah, kalau kita melihat kata berkuasa itu berarti kita bisa menaklukkannya atau bisa kita
mengatasi segala apapun itu. Dalam kelemahan sebagai manusia, kita penuh dengan kelemahan gitu. Tapi Kopi coklat. saya melihat di sini yang paling kita sebagai orang muda, sebagai orang yang mungkin masih sering jatuh ke dalam dosa, bagaimana kita untuk berkuasa di dalam kelemahan kita itu gitu. Tidak ada manusia yang luput dari dosa gitu ya, dari dosa. Tapi yang dituntut dari sini bagaimana supaya kita mampu untuk mengalahkan atau berkuasa di dalam kelemahan itu gitu ya. Dan seperti yang sudah dijelaskan tadi, mungkin kita sebagai manusia kita minder dengan keberadaan kita, dengan apa yang kita miliki. Tapi satu hal yang saya lihat di sini yang saya sangat luar biasanya, bagaimana caranya supaya kita tetap berkuasa di dalam hal itu. Jalannya itu ya, memiliki tekad yang kuat. Berarti kita benar-benar memiliki satu keputusan yang bulat yang tidak bisa diganggu oleh apapun gitu ya. Nggak boleh diganggu apapun. Ada satu keinginan, komitmen yang teguh dari diri kita gitu. Nah, untuk boleh kita tetap mampu melakukan komitmen itu, saya rasanya satu kuncinya gitu, takut Tuhan gitu ya, takut Tuhan. Nah, yang mau saya tekankan malam hari ini, supaya kita mampu berkuasa atas kelemahan kita itu, mari kita ikatkan diri kita kepada Tuhan gitu ya. Kita terus senantiasa bergaul dengan Tuhan. Cara kita bergaul dengan Tuhan itu hanya berdoa dan baca firman Tuhan gitu. Memang saya yakin dan percaya kita semua punya kesibukan masing-masing. Tapi supaya kita mampu untuk tetap berkuasa atas kelemahan kita itu, rasa tidak percaya diri kita, itu mari sama-sama tetap memandang kepada Tuhan gitu. Jadi penekanan saya supaya kita mampu mengatasinya, kuncinya serahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan gitu sih. Tuhan pasti memampukan. Kalau kita secara pribadi nggak mampu gitu ya, dan pada dasarnya kita lemah. Nah, untuk mengatasi kelemahan ini hanya dengan kekuatan Tuhan itu sendiri gitu. Jadi saya mengucapkan terima kasih buat Ito Septian dan Batak Tele. Semoga semakin diberkati Tuhan. Terima kasih. Salam. Terima kasih buat Kak Santika Situmorang. Oke, next kita masih buka sesi sharing teman-teman. Ada lagi? Ayo teman-teman, ada lagi yang mau sharing yang berkaitan dengan tema kita, berkuasa atas kelemahan. Sinyalku. Maaf teman-teman. Atau biasa kita sebut dengan insecure. Ada lagi? Yuk sharing yuk. Mungkin yang mau bertanya juga nggak apa-apa, bertanya aja. Yang bertanya boleh kasih pertanyaan. Mungkin ada yang berkaitan dengan kehidupan kita atau teman kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita tentang berkaitan dengan tema ini.